Oke, langkah yang pertama kita harus merubah probe merah ini, kita pilih ataupun kita pindah ke colokan yang nomor 3. Ini hampir semua multimeter sama teman-teman. Di sini biasanya ada simbol ini teman-teman, ada simbol miliampere di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Area Hobi. Cara mengetahui sebuah kapasitor ataupun elko yang sering kita dapati pada mesin lampu, baik mesin lampu LHE ataupun pada mesin lampu LED yang dikatakan masih baik, sudah lemah ataupun sudah rusak teman-teman. Oke, cara yang paling tepat ataupun yang paling akurat untuk mengetahui sebuah kapasitor masih baik ataupun sudah lemah ataupun sudah rusak, yaitu dengan menggunakan sebuah alat yang namanya ESR ataupun kapasitor meter teman-teman. Tetapi menurut saya jarang sekali yang mempunyai. Dan bagaimana kita cara mengetahui jika kita tidak mempunyai alat tersebut teman-teman? Baik teman-teman, kita bisa memanfaatkan dengan alat yang kita punyai seperti multimeter semacam ini. Pasti teman-teman sudah mempunyai alat multimeter baik yang digital ataupun analog. Teman-teman perhatikan pada multimeter digital kita akan mendapati dua buah probe, kabel merah dan kabel hitam. Kabel merah biasanya mewakili pada selektor V ataupun tegangan ataupun ohm, sedangkan COM adalah pada probe hitam. Oke, karena yang kita ukur ataupun yang akan kita uji adalah sebuah kapasitor, baik itu keramik, mylar ataupun elko ataupun mungkin bisa kapasitor semacam ini teman-teman yang kita jumpai pada kipas angin. Kita bisa melakukan pengujian ataupun pengecekan bahwasanya kapasitor ini masih baik ataupun sudah lemah teman-teman. Oke, langkah yang pertama kita harus merubah probe merah ini, kita pilih ataupun kita pindah ke colokan yang nomor 3. Ini hampir semua multimeter sama teman-teman. Di sini biasanya ada simbol ini teman-teman, ada simbol miliampere di sini. Yang standar seperti tadi saya katakan adalah probe merah di V ataupun di ohm, kita akan pindah ke miliampere seperti ini. Jadi posisi probe merah kita pindah ke miliampere. Oke, setelah itu kita pindah skala ini ke skala selektor mikrofarad teman-teman. Oke, karena kapasitor ini baik yang elko ataupun yang kapasitor non polar ataupun mylar ini mempunyai mikro yang berbeda-beda, kita tinggal memilih berapa nilai mikrofarad. Nanti kita akan mengeceknya. Misalkan ini 1 mikrofarad seperti ini teman, kita cukup memilih di angka 2 mikrofarad ini. Kalau misalkan 10 mikrofarad, jadi kita pilih ke 20 mikrofarad. Oke, saya akan coba ujikan cara mengukurnya. Teman-teman perhatikan, kita karena yang kita coba, kita yang paling mudah saja ini yang sebuah kapasitor yang ada di kipas angin teman-teman. Jika ini lemah biasanya putarannya akan lambat. Oke, ini agar lebih mudah dipahami saya gunakan contoh yang paling simpel dan mudah. Ini 1 mikrofarad teman-teman. Seharusnya ini nanti angkanya yang menunjuk minimal angka 9, ini masih baik. Tetapi kalau di bawah 9 biasanya sudah putarannya sudah melemah, dampaknya ke kecepatan kipas angin yang berkurang. Saya akan coba nyalakan. Karena ini 1 mikrofarad, saya akan pilih skala 2 mikrofarad saja. Oke, saya akan coba tunjukkan. Caranya mudah teman-teman. Teman-teman tidak perlu istilahnya memilih kaki acak, boleh, maksudnya di sini teman-teman boleh
memilih kaki antara probe hitam dan probe merah bisa dibolak-balik, nanti hasilnya akan sama. Teman-teman perhatikan ini 1 mikrofarad, kalau yang masih baik seharusnya akan minimal kepala 9, tetapi kalau di bawahnya biasanya sudah melemah. Oke, ini hanya 787 teman-teman. Artinya bahwasanya kapasitor ini sudah melemah karena nilainya sudah menjauh dari angka 1 mikrofarad. Jadi tadi cuman 787 nano. Jadi ini sebentar, maaf, saya pegang soalnya. Salah satu jangan dipegang kakinya. Oke, 787 teman-teman. Jadi tangan kita yang satu jangan megang. Hanya 787 nano teman-teman. Oke, cara ngeceknya seperti itu. Ini yang untuk kipas angin teman-teman. Biasanya dampaknya nanti putarannya akan lemah atau melambat. Lantas ini teman-teman, ini yang sering kita jumpai pada mesin lampu. Ini bisa di lampu LHE ataupun lampu LED. 3,3 400 mikrofarad. Seharusnya ini nanti akan menunjukkan kepala 3 kalau yang masih baik. Teman-teman perhatikan di display multimeter. Jadi yang satunya jangan menyentuh teman-teman. Jadi seperti ini. Karena ini 3,3, kita pindah saja ke angka 20 mikrofarad teman-teman. Karena angka 2 mikrofarad tidak mungkin bisa mengecek yang nilainya melebihi dari kapasitasnya. Oke, jadi tangannya yang satu jangan menyentuh ke kaki satunya, nanti akan nilainya berbeda. Oke, ini saya akan coba 3,18. Masih di angka 3 ini biasanya masih lumayan baik teman-teman. Ini bisa dikatakan baik, kecuali 2, sekian itu dikatakan jelek ataupun sudah lemah. Oke, coba yang seperti ini. Memang kalau ini sudah meletus seperti ini, saya rasa memang kita ukur, saya rasa juga nggak ada nilainya teman-teman. Oke, tidak ada nilai sama sekali karena memang benar-benar bodinya sudah hancur ini. Sekarang untuk kapasitor yang non polar seperti ini, ini nilainya berapa teman-teman? Coba ini saya, ini kelihatan ini 185C. 185C ini artinya 1,8 mikrofarad. Kita gunakan yang 20 mikrofarad juga bisa. Kita coba cek. Tangan yang satu jangan sampai menyentuh teman-teman. Kita coba. Oke, ini hanya menunjukkan 1,5. Ini kapasitor ini masih bisa kita gunakan, tetapi kapasitasnya sudah menurun. Biasanya kalau dipasang di lampu, biasanya nyalanya kurang sempurna, agak redup. Yang seharusnya 1,8 mikro, tetapi ini sudah mengalami penurunan kapasitasnya teman-teman, menjadi 1,5. Sudah menurun. Oke, 1,5. Selanjutnya yang lain ini teman-teman. Ini berapa ini? Kelihatan ini teman, coba saya zoom. Oke, ini tidak kelihatan, kita akan coba acak saja. Oh, 1,25C teman-teman, atau 1,2 mikro. Oke, kita akan coba. Seharusnya minimal menunjukkan angka 1,1 atau oke, ini berarti sudah drop ini teman. Oke, ini sudah tidak mampu, cuman 0,63. Oke, kita pindah aja ke skala 2 mikro karena ini ya 1,2. Oke, ini sudah drop teman-teman, hanya terbaca 640 nano. Jadi sudah jauh, seharusnya 1,2 mikrofarad ini bisa dikategori sudah rusak, tidak bisa dipakai. Jadi kalau kita pakai ini biasanya lampu tidak menyala.
selanjutnya kita akan coba lagi yang ini teman, tinggal satu ini berapa ini, satu. Wah, ini nggak kelihatan ini teman-teman. Oke, ini tidak kelihatan, jadi kita tidak bisa mengetahui. Karena kadang ada juga sebuah kapasitor yang sudah terhapus nilainya, 1 mikrofarad ini teman-teman. Mungkin kalau ini 105C berarti masih baik. Oke, seperti itu teman-teman cara mengetahui sebuah kapasitor bisa dikatakan lemah, masih baik, ataupun sudah rusak teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggunakan ESR ataupun kapasitor meter, tetapi kita cukup bisa menggunakan alat yang kita punya sehari-hari, yaitu sebuah multimeter digital, ataupun mungkin bisa menggunakan multimeter analog teman-teman. Tapi untuk lebih mudah menggunakan multimeter digital ini, kita cukup memindah selektor probe merah ke selektor ke colokan ketiga, ataupun di sini ada tanda miliampere. Ini cara yang paling mudah dan sederhana. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.